Masa demokrasi liberal di Indonesia 1950 hingga 1959. Masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal juga disebut sebagai demokrasi parlementer, memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Pada masa demokrasi liberal, parlemen memiliki peran yang sangat penting karena menjadi perpanjangan tangan dari rakyat yang ikut dalam perpolitikan negara. Selain itu, kabinet diperbolehkan melakukan kritik kepada pemerintah apabila tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Selama Indonesia berdiri, mulai 17 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Tokoh yang mempercayai sistem ini adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Menurut keduanya, dengan adanya partai politik dapat menciptakan kondisi demokrasi yang sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 sesuai kesepakatan konferensial Meja Bunar KMB. Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia resmi dilakukan oleh Belanda. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Sementara UUDS 1950 pada masa demokrasi liberal mulai muncul partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Walaupun munculnya sistem demokrasi liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan berpolitik, namun dalam perjalanannya, persaingan tidak sehat antar partai politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Secara garis besar, kabinet-kabinet yang ada pada demokrasi liberal diantaranya 1. Kabinet Nasir September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Nasir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya. Namun Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Masyumi sebagai partai dari Nasir sebagai pengaruh partai Islam yang sangat kuat, berusaha untuk merangkul Partai Nasional Indonesia atau PNI, namun selalu saja kandas. PNI bahkan melakukan tuntutan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahannya. Mosi tidak percaya membuat Kabinet Nasir akhirnya mundur dan Nasir turun dari jabatannya. Kabinet Sukiman April 1951 hingga Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam Kabinet Sukiman, namun permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman Wirjoyo Sanjoyo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditentang oleh PNI yang melancarkan mosi tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari tahun 1952. Kabinet Wilopo April 1952 hingga Juni 1953. Wilopo mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen sehingga dipilih menjadi Perdana Menteri. Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah untuk menjalankan pemilu anggota parlemen dan konstituen. Kabinet Wilopo tidak berlangsung lama karena adanya kasus peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa, krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen, serta gerakan separatisme memperkeruh keadaan di masa Kabinet Wilopo. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. 4. Kabinet Ali Sastromojojo pada bulan Juli tahun 1953 sampai Juli 1955. Kabinet Ali Sastromojojo memiliki tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Pemilihan direncanakan pada tanggal 29 September bersama DPR dan 15 Desember bersama Konstitute tahun 1955. Pada masa Kabinet Ali Sastromojo, keadaan ekonomi Indonesia memburuk yang disertai korupsi.
NU atau Nahdlatul Ulama kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhirnya kabinet Ali Sastromojojo kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 24 Juli tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada bulan Agustus 1955 sampai bulan Maret tahun 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1955 tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Kendati demikian, terdapat beberapa masalah di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Penyelesaian Irian Barat yang berlarut-larut berakibat munculnya gelombang protes baik dari Soekarno maupun partai lain. Pada akhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastromojojo II Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Ali Sastromojojo II mengalami masalah yang sama pada kabinet sebelumnya seperti persoalan Irian Barat, otonomi daerah, keuangan negara, dan lain-lain. Berakhirnya masa kabinet Ali Sastromojojo II dikarenakan tidak selesainya permasalahan Irian Barat. Nah, yang ketujuh itu ada kabinet Juanda Maret 1957 sampai Juli 1959. Kabinet Juanda memberikan 5 program kerja, yaitu pembentuk dewan, normalisasikan keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan di Kabinet Juanda adalah demokrasi Juanda. Kebijakan ini memberatkan beberapa negara, sehingga Indonesia harus melakukan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil, sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di dalam Dekret 5 Juli 1959 berisi Dewan Konstituante dibubarkan dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUD 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu, dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melalui Dekret 5 Juli 1959, secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan demokrasi terpimpin.